Halo, assalamualaikum pembaca dan pemirsa Tips Pajak Media. Ini adalah cara untuk melakukan impor bukti potong PPh pasal 21 di Cortex yang mulai berlaku tahun 2025 ini. Dalam video sebelumnya kita sudah bahas bagaimana membuat bukti potong PPh pasal 21 sampai dengan lapor SPT masa PPh pasal 21-nya. Banyak pertanyaan, Bang, gimana dong Bang, karyawan saya ini lebih dari 20, karyawan kami lebih dari 100, karyawan kami lebih dari 200. Seperti itu, apakah harus input satu persatu? Tentunya tidak ya, tentu tidak perlu input satu persatu karena di Cortex ini telah menyediakan fitur impor bukti potong. Dan mari kita praktikkan. Sebelum lanjut, kami ajak Anda semua untuk like video ini serta subscribe channel YouTube Tips Pajak Media agar manfaat yang coba kami bagikan ini dapat menjangkau kepada semakin banyak lagi orang-orang yang membutuhkan informasi seperti ini. Langkah-langkah impor bukti potong PPh pasal 21 bulanan tahun 2025 adalah seperti ini. Simak baik-baik, langkah-langkahnya adalah seperti ini. Yang pertama, kita akan unduh converter dan template XML. Ya, ini semua dari website pajak.go.id. Kemudian yang kedua adalah siapkan kertas kerja pemotongan PPh pasal 21 bulanan. Ini kami asumsikan Anda sudah memilikinya, kertas kerja pemotongan PPh pasal 21 bulanan. Karena jika jumlah karyawan Anda lebih dari 5 atau lebih dari 10, maka asumsi kami Anda sudah punya kertas kerjanya, Excelnya ya, untuk nanti dituangkan. Kemudian langkah berikutnya adalah mengisi file converternya ya, mengisi Excel converter. Dan berikutnya adalah kita login Cortex menggunakan akun PIC, kemudian impersonate perusahaan. Dan yang terakhir adalah upload di Cortex tentunya. Inilah langkah-langkah impor bukti potong PPh pasal 1 bulanan tahun 2025. Kita akan lanjut. Yang pertama adalah unduh converter. Unduh converter ada di pajak.go.id ya. Silahkan kunjungi yang ini, pajak.go.id reform DJP. Gitu ya, silahkan kunjungi seperti ini. Lalu karena kita akan melakukan pemotongan pajak pasal 21 bulanan, maka yang kita pilih adalah bukti pemotongan bulanan pegawai tetap atau bukti potong MP. MP itu monthly payroll. Gitu ya. Silahkan unduh ini converter XML-nya, kemudian juga silahkan unduh template XML-nya. Lanjut. Nah, dua yang sudah kita unduh tadi, ini adalah seperti yang di atas ini. Dua yang sudah kita unduh tadi adalah ini. Filenya ini BPMP Excel to XML versi 2. Ini barusan kita unduh nih 5 Februari jam 10 malam. Kemudian bpmp.zip. Yang ini adalah yang akan kita lakukan input. Adapun yang BPMP ini adalah template aja sih, template XML-nya nanti. Baik, kita isi yang atas. Yang atas ini tampilannya adalah seperti ini. Ya, atas tampilannya adalah seperti ini. Dan langkah berikutnya kita akan login Cortex. Login Cortex Anda tidak perlu menghafalkan tautannya, halaman websitenya. Anda tinggal mengetik Cortex DJP ini ya. Cortex DJP di Google, masuk aja. Nanti Cortex DJP yang dipilih adalah yang ini, cortexdjp.pajak.go.id. Dan inilah tampilan Cortex-nya. Silahkan Anda memasukkan NIK PIC ya. Ingat, NIK PIC atau NIK penanggung jawab atau NIK direktur atau NIK pegawai yang sudah diberi role untuk membuat bukti potong PPh pasal 21. Masukkan password Cortex-nya dan login. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini nanti Anda silahkan fokus di atas ini, ada akun utama, ada akun wajib pajak. Akun utama ini adalah
Anda sebagai orang pribadi dan akun wajib pajak adalah akun perusahaan. Jadi silahkan memilih akun perusahaan yang mana. Kita pilih akun perusahaan, klik. Nah, setelah berhasil pilih akun perusahaan, maka di atas adalah you are currently impersonating user. Oke, dari perusahaan apa yang Anda sedang isikan SPT-nya. Lalu apabila sudah, silahkan masuk ke EBUPOT. Ya, EBUPOT, lalu pilih bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. EBUPOT, bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. Lalu kita akan isi kertas kerjanya tadi. Kertas kerjanya isinya adalah seperti ini. Paling kanan atas adalah NPWP pemotong. Silahkan Anda isi dengan NPWP perusahaan. 16 digit ya, harus 16 digit. Lalu berikutnya, ini contohnya karyawannya 3, hanya 3 sih. Oke, tapi nggak masalah untuk contoh. Lalu Anda pilih masanya masa apa, tahun pajak berapa, lalu status pegawai residen itu adalah WNI ya, NPWP atau NIK, ini masukkan NIK ya, masukkanlah NIK yang valid. Nomor paspor silahkan kosongi, lalu status tanggungan silahkan diisi, lalu posisi harus diisi, misal direktur. Sertifikat ini ada 3, ada NA, ada DTP. Ini NA aja, kita pilih NA karena ini tidak mendapat fasilitas. Lalu kode objek pajak pasti di sini 21101 untuk pegawai tetap. Penghasilan kotornya bersumber dari kertas kerja yang sudah Anda bikin. Ya, ini contohnya yang paling atas ini adalah 15 juta dalam bulan Januari ini. Lalu tarifnya silahkan Anda kosongkan karena tarifnya itu sudah ngambil dari yang bagian kanan ini, ada rumusnya. Ya, ada rumusnya. Jadi apabila penghasilan sekian, tarifnya sekian. Penghasilan sekian, tarifnya sekian. Penghasilan 3 juta, tarifnya sekian. Kalau di contoh ini dalam sebulan, jika dalam sebulan dia terima bruto 15 juta rupiah, maka tarifnya 6%. Jika terima bruto 7,8 juta rupiah, tarifnya 1%. Dan jika dalam 1 bulan dia terima bruto 3 juta rupiah, maka tarifnya adalah 0%. Anda tidak perlu menghafal karena di kanan atas kanan ini sudah ada ternya. Lalu silahkan masukkan NID TKU dan masukkan bukti pemotongan. Hal penting ya, hal penting yang jangan Anda lupakan adalah ini agar hampir pasti jadi berhasil adalah lihat ini di bawah ini, apabila pegawai Anda cuma 3, maka apabila di bawah ini masih ada barisnya, contohnya ini ya. Contohnya ini, apabila masih ada barisnya. Nah, kalau asalnya kan ini nih. Ada berapa baris nih? 6 baris. Ini tadi sudah kami hapus, misal dihapus. Ini hanya 3 baris. Pastikan yang baris ke 4, 5, 6 ini Anda delete ya. Baris 4,56 ini Anda delete. Oke, silahkan Anda delete barisnya. Gitu ya, jadi pastikan di bawah ini jika pegawainya 3 ya bawahnya ini udah harus bersih, di delete row ya, delete baris. Oke, berikutnya, nah dari file Excel ini silahkan Anda menuju ke file di kiri atas, file lalu save as. Nah file save as Anda pilih save as-nya ini adalah XML. Ya, file save as Anda pilih XML data. Lalu nama file bisa bebas diisikan. Oke, jika sudah maka akan terbentuk satu file baru yang ekstensinya adalah .xml. Langkah berikutnya, setelah Anda kan tadi sudah masuk nih di sini bukti potong bulanan pegawai tetap. Anda klik di sini. Nah, Anda pilih impor data. Sekali pilih impor data. Pilih impor data di ini. Ya, impor data. Sudah pilih impor data, Anda pilih yang browse ya, Anda pilih yang browse di sini, Anda pilih browse. Dan setelah browse Anda pilih hasil yang ini tadi. Ini contohnya dari file ini tadi. Nama filenya adalah bpmpjan.xml. Anda klik ini jan.
Dan tampilannya setelah Anda pilih Jan, nah ini Anda pilih Jan, nanti munculnya kayak gini. Ini mungkin masih kosong ya, ambil kosong. Jika masih kosong silahkan Anda klik ini refresh ya, silahkan Anda klik refresh. Maka hasilnya akan muncul. Jika berhasil akan muncul di sini. Oke. Namun ketika Anda klik refresh dan ininya tetap tidak muncul, kemungkinan besar itu gagal. Dan apabila gagal, maka Anda silahkan pilih ini XML monitoring. Letaknya ada di XML monitoring, ada di sini. Nah, ini XML monitoring. Anda pilih XML monitoring. Di bawah XML monitoring ini akan ada notif-notifnya mengapa gagal. Contohnya ini, yang nomor 3 ini gagal validation. Maka yang validating failed, ini silahkan Anda pilih mata ini. Nah, ini contohnya adalah ini. The withholding date element is invalid. The value is invalid according to its data type. The string is not a valid data value. Nah, jika notifnya adalah seperti ini, the withholding date element is invalid, the value is invalid. Ini artinya ada data yang ada tanggal yang invalid. Dan ketika Anda sudah sesuaikan, oh tanggalnya sudah betul kok, formatnya sudah betul sesuai contoh, tapi masih aja invalid, maka kemungkinan besar masalahnya adalah yang saya sebutkan ini tadi. Ada baris yang, nah ada baris di bawah ini yang kosong. Nah ini, jika ada baris ini yang kosong, jika kosong maka silahkan Anda blok barisnya dan delete row atau hapus baris, sehingga sisakan saja hanya yang ada isinya ini. Oke, sekali lagi, apabila date is invalid maka pastikan di bawah ini sudah bersih. Dan jika ada yang kosong, maka Anda klik kanan delete row sehingga hasilnya sudah bersih atau net seperti ini. Silahkan mencoba apabila mengalami kendala ini tadi. Nah, the withholding date element is invalid. Oke, dan apabila sudah selesai, maka sudah selesai. Apabila sudah selesai, maka sudah selesai. Anda tinggal klik ini dan Anda pilih terbitkan ya. Anda klik ini, klik lalu Anda pilih terbitkan. Dan selesai. Kita telah menyelesaikan salah satu pekerjaan Cortex, yakni melakukan impor bukti potong PPh pasal 21. Melakukan impor bukti potong karyawan secara massal. Saya review kembali, kami review kembali bahwa caranya adalah seperti ini. Anda unduh konverter, kemudian siapkan kertas kerja pemotongan, kemudian isi file converter, login Cortex dan upload di Cortex. Sudah seperti itu saja. Silahkan dilihat kembali, di flashback kembali video-video ini. Apabila ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini dan insya Allah kami akan membalasnya. Sekian, sampai jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.